Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang rujukan dan kutipan. Perkenalkan, nama saya Gloria Gravelin Reda sebagai moderator. Yang kedua, Pascalis Rayanto Carlos. Yang ketiga, Naomi Esther Rosita Simanulang. Yang keempat, Aurelia Anggriani. Baik, saya membaca materi pertama. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan itu sendiri. Pengertian kutipan pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama saat ekspresi yang dikutip tersebut terkenal atau juga secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya, serta juga ditandai oleh tanda kutip. Fungsi kutipan yang pertama sebagai landasan teori, yang kedua penguat pendapat penulis, yang ketiga penjelasan suatu uraian, yang keempat bahan untuk menunjang pendapat itu sendiri. Sedangkan fungsi utama kutipan adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang, atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam dua cara, yakni pada teks atau pada bagian catatan kaki. Dengan demikian, kutipan dapat diartikan sebagai menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, mempermudah penilaian penggunaan sumber dana, mempermudah pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, dan meningkatkan estetika penulis. Materi kedua akan disampaikan oleh Pascalis, silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip mengutip. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu yang pertama, agar susun menjadi satu himpunan. Penulis hendaknya tidak terlalu banyak untuk mengutip. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika menulis menggunakan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat menyesuaikan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Yang keenam, mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda atau sik. Yang ketujuh, pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain atau tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Next. Contohnya, tugas bank antara lain adalah memberi pinjam uang. Pengutip tahu bahwa dalam kalimat itu ada kata yang salah, namun pengutip tidak boleh memperbaikinya. Cara memperbaikinya, tugas bank antara lain memberi pinjaman uang. Tugas bank antara lain memberi pinjaman uang, artinya dikutip sesuai dengan aslinya. Untuk materi selanjutnya, saya mempersilakan untuk teman.
Baik, terima kasih. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Menurut Harwijaya, kutipan langsung adalah kutipan yang persis seperti kata-kata yang digunakan dalam bahan asli. Kutipan langsung dibagi menjadi dua macam, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri dengan jarak 5 ketuk atau spasi dari margin kiri dan tetap dalam jarak 1,5. Yang kedua, kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek ditulis dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan akhir kalimat. Sekian. Materi selanjutnya. Sistem rujukan. Sistem rujukan adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisnya. Ada dua jenis pendokumentasi sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan kita, yaitu yang pertama sistem catatan. Yang kedua sistem langsung atau parenthetical referensi. Sistem catatan yaitu menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki atau catatan belakang atau langsung dalam daftar pustaka. Jika dalam sistem catatan terjadi perujukan lanjutan yang menunjukkan pada sumber yang sama digunakan singkatan yang berasal dari bahasa Latin untuk merujuk sumber pertama. Singkatan itu adalah OPCIT, yaitu singkatan yang berasal dari gabungan kata opera citato yang berarti pada karya telah dikutip. Singkatan ini digunakan jika pertunjukan lanjutan mengacu pada pertunjukan pertama yang berasal dari buku namun dikelilingi oleh pertunjukan lainnya. Yang kedua, teknik tulisannya nama belakang penulis dikutip OPCIT diikuti oleh nomor halaman pengacuan berbeda dari pertunjukan pertama. Yang kedua, lecip. Singkatan ini berasal dari gabungan kata lasso citato yang berarti pada tempat yang dikutip. Singkatan ini digunakan jika pertunjukan langsung mengacu pertunjukan pertama yang berasal dari artikel maupun majalah, surat kabar namun dikelilingi oleh pertunjukan lainnya. Teknik penulisannya nama belakang penulis diikuti oleh lecip dan diikuti nomor halaman jika nomor halamannya pengacuannya berbeda dari pertunjukan pertama. Yang kedua, sistem langsung yang mendapatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurang dan diletakkan langsung pada bagian yang dikutip pada daftar kutipan. Pada daftar pustaka dapat disusun oleh berbagai format. Ada dua format yang diuraikan dalam modul ini, yakni format MLA dan format AP. Kedua format itu adalah format umum yang ditemukan. Akan tetapi sebenarnya ada beberapa format daftar pustaka yang berlaku di sekeliling bagian ilmu. Misalnya format daftar pustaka untuk bagian ilmu biologi, kedokteran, hukum, dan lain-lain. Selanjutnya, kesimpulan, kutipan merupakan sistem pengambilan sebagian data berupa kalimat baik, tulisan maupun tidak langsung untuk dijadikan sebagai acuan dan pendukung sebuah karya. Sistem rujukan merupakan sebuah data informasi
atau sumber untuk menunjukkan dari mana sebuah kutipan diambil sehingga dapat disesuaikan atau dipertanggungjawabkan. Fungsi dari kutipan dan sistem rujukan adalah sebagai landasan teori yang memperjelas pembahasan serta rujukan silang antar halaman. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Saudara Gusto tidak bertanya. Oke, saya akan bertanya. Kenalkan, saya Yusuf Agustus, NIM 2003 10111. Oke, baik. Di sini saya akan menanyakan mengapa perlu membuat kutipan dan rujukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, coba Anda jelaskan kutipan langsung menurut kelompok Anda. Karena yang Anda jelaskan tadi itu kutipan langsung menurut para ahli. Kalau menurut kelompok Anda bagaimana? Coba dijelaskan. Baik, terima kasih Gusto. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa perlu membuat kutipan dan rujukan? Yaitu untuk memperkokoh dan memperkuat suatu gagasan, yaitu untuk mempertanggungjawabkan suatu pemikiran atau gagasan dari orang lain yang dikutipnya. Untuk perbandingannya bagi penulis mengenai pembahasan yang akan ditulis dan melihat kesungguhan seorang penulis pada karya ilmiah. Ya, bisa diterima. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Gusto, silakan teman-teman untuk menjawab. Atau saya ulang pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, coba Anda jelaskan kutipan langsung menurut kelompok Anda. Karena yang Anda jelaskan tadi itu kutipan langsung menurut para ahli. Coba Anda jelaskan menurut kelompok Anda masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Gusto. Berdasarkan pemahaman kami, kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini sesuai dengan persis aslinya. Kutipan itu dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Dan itu sudah disahkan oleh berbagai para ahli. Dan itu tidak bisa diubah lagi, teman. Jadi, kalau berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan pengertiannya tadi itu, kalau kutipan langsung itu mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Sekian, teman Gusto. Oke, baik. Bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih teman Gloria dan Aurelia sudah menjawab. Saya cukup puas dengan jawaban. Baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Untuk teman Gusto yang kimit